Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Mauliasari Herunisa. Jadi di sini kita bakal bahas tentang cara menentukan kelainan katup jantung. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu posisi auskultasi dari katup jantung ya, teman-teman. Jadi katup jantung itu dia ada 4. Kita langsung lihat gambarnya aja. Jadi di sini ada katup aorta di ICS 2 linea sternalis dextra. Terus ada katup pulmonale di ICS 2 linea sternalis sinistra. Terus ada katup trikuspid. Ini proyeksinya itu di ICS keempat linea sternalis sinistra, atau ada juga yang bilang di ICS 4 linea sternalis dextra. Kemudian ada katup, di sini ada katup mitral, yaitu di apex jantung ya, di ICS 5 linea mid clavicularis. Kemudian selanjutnya kita harus mengidentifikasi, kita harus tahu terlebih dahulu teman-teman katupnya, katup-katup jantung tersebut pada saat sistol atau diastol itu lagi membuka atau lagi menutup. Nah, kita lihat di sini, pertama kita bahas dulu pada saat sistolik. Jadi sistolik itu adalah darah dari ventrikel ini dipompa ke luar jantung. Nah, pada saat sistolik, katup aorta dan katup pulmonar itu membuka, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, aorta sama pulmonalnya tuh membuka supaya darah bisa keluar jantung. Terus katup mitral dan trikuspidnya itu menutup. Bisa dilihat di sini, ini trikuspid sama mitralnya menutup. Kemudian, pada fase diastolik, diastolik itu adalah pengisian ventrikel. Jadi, darah dari atrium ini akan mengalir ke ventrikel, teman-teman. Itu namanya diastolik. Nah, pada saat diastolik ini, katup aorta dan pulmonal itu akan menutup. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi ini, aorta sama pulmonal menutup, kemudian sebaliknya, trikuspid sama mitral membuka. Kemudian, nah baru di sini kita bisa tahu, kita bisa menentukan gimana cara tahu kelainan katup jantung. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu katup apa. Katup apa nih yang bermasalah. Nah, itu nanti kita dengarkan dari posisi auskultasinya yang sudah kita bahas tadi. Kemudian, kalau kita udah tahu katup apa yang bermasalah tersebut, nah, kita lanjut ke nomor 2. Pada saat terjadi murmur, diastolik atau sistolik, nanti ini ada di soalnya ya teman-teman, dia murmurnya sistolik atau diastoliknya. Katup yang bermasalah tersebut sedang menutup atau sedang membuka. Nah, dengan catatan, kalau misalnya murmur tersebut pada saat katup sedang menutup, maka artinya terdapat regurgitasi teman-teman pada katup yang bermasalah tersebut. Regurgitasi itu nama lainnya itu insufisiensi atau bocor. Jadi katupnya itu bocor kayak gitu. Kemudian kalau misalnya murmurnya itu terjadi pada saat katup sedang membuka, berarti terjadi stenosis atau penyempitan. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Jadi pada soal ini terdapat murmur sistolik di ICS 2 linea sternalis dextra. Diagnosisnya adalah, oke, jadi kalau ketemu soal seperti ini, yang pertama tetap ya, jadi kita harus tahu dulu katup apa yang bermasalah. Kita lihat nih, di ICS 2 linea sternalis dextra. Oke, kita balik ya ke gambar yang depan. Nah, di sini. ICS 2 linea sternalis dextra. Oh, berarti katup aorta nih yang bermasalah. Pertanyaan pertama terjawab. Jadi, kita tentukan katup apa yang bermasalah. Pada kasus ini adalah katup aorta. Kemudian, nih, pada saat terjadinya murmur, pada kasus itu murmur sistolik ya teman-teman, katup aorta sedang ngapain? Sedang menutup atau sedang membuka? Nah, kita lihat katup aorta pada saat sistolik ini sedang membuka supaya darah bisa ngalir keluar jantung, jadi katup aortanya pasti membuka ya teman-teman pada saat sistolik. Jadi, nah kita lihat nih, murmur yang terjadi pada saat katup tersebut membuka berarti terjadi stenosis. Sehingga diagnosisnya adalah stenosis katup aorta. Oke teman-teman, mungkin sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.